kalau ada lagu-lagu apa semua dibelajarin gitu. Sementara nanti lagu yang buat les baru 2 hari sebelumnya dibelajarin mati-matian gitu. Jangan dicontoh ya. Perhatian. Anda sedang berada di ruang cerita santai non-edukatif bersama Seminar Edukasi Musik. Oke. Hai semuanya, kembali lagi di Recitatif, ruang cerita asik non-edukatif. Di sini kita sudah bergabung dengan Kak Lendi atau Pak Iswarigia Renardi Sudarno yang sering dipanggil dengan Kak Lendi. Saya rasa nggak perlu dikasih tahu lagi biodatanya, mungkin kita bisa cek di Google, sudah banyak. Terima kasih Kak Lendi sudah bergabung, Terima kasih sama-sama. meluangkan waktunya, bersedia meluangkan waktunya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, santainya bagian saya, edukatifnya bagian kakak. Ceritain dong Kak dulu gimana? Kan kita mungkin banyak yang belum tahu bahwa kalian ini dulu belajar piano bukan di usia 3,5 tahun kan? Bukan. Kan sekarang lama-lama nih kita kalau bisa belajar piano di usia 2 tahun gitu. Tangannya masih lembek semua dong. Dulu belajar piano di usia? Aku belajar piano di usia 11 tahun. Ya mungkin orang banyak yang bertanya kok ini amat sih, kok tua amat. Telat. Ya Kalau terlambat. tua ya, sampai sekarang masih tua. Ya memang pada zaman dulu ya tidak seperti sekarang di mana orang berpikir bahwa belajar musik itu akan meningkatkan konsentrasi dan sebagainya gitu. Jadi ya Hobi doang atau gimana gitu? hobi doang gitulah. Atau apa ya, mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin supaya anaknya menyalurkan kegiatan di tempat lain gitu. Kalau waktu itu orang tua saya memang nggak bukan nggak tertarik musik, tapi nggak tertarik untuk menyekolahkan anaknya untuk belajar musik gitu. Terus jadi kenapa 11 tahun ya, karena aku di usia 11 tahun itu saya melihat teman saya main piano dan saya tertarik ya gitu aja. Sejauh gitu aja dan ya merengek untuk dileskan piano. Literally merengek sih memang. Coba dicobain. Nggak usah. Tapi masih bisa keinget nggak momennya? Maksudnya temennya kakak yang main piano itu terus kakak kepingin itu, apa yang membuat tertarik? Nggak tahu ya kalau apa yang buat tertarik, maksudnya saya itu sebenarnya kenapa orang tua saya juga nggak menyekolahkan saya musik atau nggak menyuruh saya les musik itu karena memang dari dulu saya tidak tertarik sama musik pop sih. Gitu. Jadi kan dulu di TVRI isinya musik pop semua gitu, jadi kayak ini masih generasi TVRI ya guys. Oh iya, masih hitam putih loh itu. Tapi udah ada TV. Itu 1800 berapa tuh? Robert Schumann. Oh iya. Terus ya jadi ya orang tua saya pikir memang saya nggak tertarik gitu dengan musik. Tapi tiba-tiba lihat teman saya kok jadi pengen gitu, dia belajar piano klasik masih ya mungkin beginner lah, nggak beginner atau late beginner gitu. Nah, berarti belum main Chopin, belum bukan sesuatu yang canggih sih sebenarnya, cuman ya asik aja gitu saya pikir. Terus tertarik gitu, ngintipin terus. Waktu itu udah punya piano belum? Belum, justru itu belum dong. Makanya kenapa saya harus merengek, karena orang tua saya kan pikir saya nggak suka musik, jadi saya serius nggak kalau dibeliin piano nanti kan mahal piano. Terus kalau dan orang tua zaman dulu kan memang kita mau berpikir ya itu yang saya bilang, untuk musik untuk mencerdaskan segala macam gitu. Jadi mungkin dipikir buang uang kalau ntar 1-2 tahun terus berhenti gitu kan. Terus
Tapi ya saya memang ngotot itu merengek sih. Ya nangis sih itu cuma diem-diem. Udah gede soalnya diem-diem. Oke, dia curhat. Terus akhirnya dikasih. Terus akhirnya dilesin, belum beli piano, jadi nebeng ke rumah teman biasanya. Cuma latihannya setengah jam gitu ke rumah teman saat itu. Sama lama kan ya. Sama siapa dulu lesnya pertama? Dengan Ibu Wibanu. Udah almarhum sekarang Di Bandung. Di Bandung. Oke. Gitu. Terus ya begitu. Jadi baru setelah saya belajar dan ya kebetulan cepat sih belajarnya gitu. Terus orang tua saya juga sadar gitu. Oh ternyata dulu waktu kecil tuh kalau diputerin musik yang melankolis nangis. Nanti kalau biar nggak nangis diputerin musik yang gembira gitu, berhenti gitu. Ya baru sadar malah baru waktu itu gitu, bukan sebelumnya gitu. Iya. Nah, jadi ya kira-kira gitu sih. Oke, itu waktu anak-anak dong ya diputerin musik melankolis. Masih bayi ya, masih Iya. anak-anak banget ya, masih bayi sih sebenarnya. Bukan umur 10 gitu kan. Oke, terus les piano di Bandung. Pindah ke Om Uripnya? Om Urip juga di Bandung, kan Om Urip Iya, juga dosen. Itu SMA kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi saya habis itu kan dengan Bapak Parto Siswoyo. Oh, oke. Ya sebenarnya beliau juga model saya sih yang kayak model saya dulu maksudnya bukan sekarang yang mau sekolah musik tapi nggak kesampaian gitu karena milih akhirnya bidang lain gitu. Tapi beliau sih cukup advance dulu pernah main sama dulu Surabaya Symphony Orchestra gitu lah yang zaman Belanda itu main list Anggrek Fantasi gitu. Terus dan ya udah akhirnya saya di situ kemudian ketemu Pak Urip waktu Pak Urip pulang dari Prancis gitu. Dan sebenarnya saya ketemu Pak Urip tuh di Paris gitu. Jadi saya punya saudara yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Jadi diplomat gitu. Terus ya kebetulan lagi di Paris, kita semua ke Paris jalan-jalan sekalian nengok. Nah terus ketemu Pak Urip di situ. Nah di Paris saya sama Pak Urip tuh diajak nonton pas kebetulan itu saatnya Marguerite Long competition. Itu kan salah satu kompetisi internasional bergengsi di Prancis kan. Terus ya wah gitu rasanya. Jadi ya itu yang benar-benar tertarik. Sebenarnya sebelumnya selalu tertarik gitu, tapi ya cuman ya main aja gitu, hobi main nanti kalau lagi pulangan kan main terus pianonya dikunci. Iya. Nah tapi kalau yang ini benar wah gitu kan. Terus ya saya lebih serius lagi sih. Cuman ya memang nggak berani memikirkan untuk mempunyai karir sebagai pemusik gitu. Oh. Karena di zaman itu nggak kelihatan path-nya tuh nggak kelihatan. Betul. Jadi memutuskan untuk kuliah di ITB itu memang bukan karena paksaan, tapi memang belum memikirkan ke sana aja. Memang saya dari kecil juga suka arsitektur. Malah ya mungkin suka arsitektur duluan karena suka musiknya kan ketahuannya later. Jadi suka banget gitu sama arsitektur. Jadi tuh akhirnya milih ya udahlah milih arsitektur aja gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang sebenarnya kebalik, yang hobi malah arsitektur. Ternyata. Jadi Anda sebenarnya nggak tahu ya Anda mau apa. Gitu. Oke, jadi pada saat belajar musik itu dulu tapi serius kan? Maksudnya belajarnya serius banget. Serius. Tapi ya serius sih, maksudnya ya kayak anak kecil juga. Maksudnya kalau ada lagu-lagu apa semua dibelajarin gitu. Sementara nanti lagu yang buat les baru 2 hari sebelumnya dibelajarin mati-matian gitu. Iya. Jangan dicontoh ya. Oke, tapi bakat udah kelihatan dari kecil berarti ya. Orang tua atau turunan
kakek nenek gitu ada yang musisi juga? Nggak ada sih, cuman kakek saya juga sebenarnya terobsesi juga bermain biola gitu, dan mainnya sudah terlambat. Jadi kan kakek saya dokter, terus pas sekolah di Stovia, sekolah kedokteran zaman Belanda itu ada grup orkes ya, kayak mungkin sekarang orkes mahasiswa UI gitu misalnya. Tapi belajarnya baru pas saat itu gitu jadinya. Cuman ya udah terlambat dan akhirnya ya. Tapi senang banget gitu sampai anaknya semuanya di sekolah di lesin piano. Jadi bu saya tuh les piano sebenarnya. I see. Gitu. Cuman saya sama sekali nggak disuruh belajar gitu. Oke. Terus taunya memutuskan kayak oke, mau belajar musik itu? Nah itu kan akhirnya kan pas awal lulus SMA kan udah mikir gitu, nggak mungkin ya musik gimana, udah mahal juga pasti. Di zaman itu sih nggak, di Indonesia di mana gitu. Jogja aja nggak tahu gitu, nggak bahwa di situ ada AMI kali masih dulu. Iya. Jadi wah musik luar negeri mahal banget gitu saya pikir. Terus akhirnya ya udah mikir belajar arsitektur, dan kebetulan ayah saya juga bilang, kamu jangan ini deh, jangan belajar musik, nanti gimana buat ininya apa kalau mencari pendapatan, nah ya sekarang untuk ya mencari pendapatan gitu segala macam. Akhirnya ya udah, tapi memang sukanya ke musik kan, jadi selama mahasiswa juga ya musik terus, diantaranya bikin konser sendiri, organize sendiri, terus main sendiri gitu. Nonton sendiri? Enggak sih untungnya. Susah. Terus pas selesai universitas, atau sebelum selesai pas di akhir-akhir gitu, ya mencoba mengajar piano gitu, dan memang tertarik gitu, karena saya kayaknya memang ada bakat sebagai pendidik juga, karena ayah saya kan dosen, terus juga ya kakek saya juga yang dokter itu juga dosen juga gitu, jadi emang ada bawaan lah gitu. Terus ya tertarik mengajar gitu. Terus setelah selesai sempat kerja sebulan karena memang sebelum masuk kantor itu saya rencananya udah pengen coba ikut summer camp. Kebetulan ditawarin orang tua saya, kamu nggak pengen nyoba? Oh boleh, gitu ya, langsung mau lah gitu. Tapi terus ternyata keterima kerja gitu. Terus bilang, saya cuma masuk sebulan ya, nanti habis itu ini. Oh boleh. Ya udah, habis itu setelah wow. setelah pulang dari situ nggak masuk lagi tapi dan kerja mengajar gitu. Terus saya pikir ini kerja mengajar sih dapatnya cukup banyak gitu loh, maksudnya ya bukan banyak gimana sih, maksudnya sama dengan teman-teman saya yang fresh graduate dari arsitektur juga. Ya udah kerja gini aja gitu. Akhirnya kerja gitu, terus kan ya masa kerja nggak ada ininya kan, nggak ada pendidikannya, terus nyoba cari beasiswa ke embassy gitu. Selalu mentok-mentoknya tuh ya harus punya S1 dulu gitu, baru ada beasiswa buat S2 gitu. Jadi beasiswa yang S1 sendiri dari Indonesia zaman itu nggak ada. Zaman sekarang juga agak susah sih, tapi masih ada lah lebih dibandingin dulu. Terus akhirnya ya orang tua saya juga menawarkan ini, kamu nggak mau sekolah gitu. Terus saya pikir, kok tumben ya ada uang gitu. Terus ya boleh aja gitu. Terus akhirnya ini saya baru tahu bahwa ternyata uangnya itu dari, kebetulan ayah saya beli tanah terus membangun rumah untuk disewakan gitu. Nah saya yang mendesain, ya kan, mendesain rumahnya. Terus ya ternyata dari situ gitu. Jadi dapat fee designer. Asik. Lumayan. Iya. Gede ya. Masih butuh rumah. Terus jadinya kuliah S2. Ya. Di Manhattan School of Music. Jadi saya sebenarnya
keterima juga di Belanda, tapi kan Belanda harus S1 gitu. Bingung juga, sini apa sana sini, terus saya pikir, Belanda saat itu belum ada S2 ya? ada, cuman udah ada. Kayaknya cukup baru deh. bentar. Ada sih, udah ada. Ada ya, oke. Enggak tahu, enggak ingat. Yang jelas harus dari pertama gitu, kalau nggak punya basic musik di S1-nya gitu. Terus saya pikir, wah ya lama juga ya, berat juga gitu. Akhirnya ya udah ke New York aja gitu. Dan kebetulan di New York dapat guru juga yang memang saya inginkan gitu. Dan lucunya kalau sekarang tuh kan anak-anak milih guru, kalau misalnya murid saya gitu, ya udah coba kamu master class dulu. Apalagi sekarang udah online kan, bisa itu ketemu, itu kirim video segala macam. Dulu saya sih enggak, cuman baca buku aja, baca tentang Peter Serkin, dan Peter Serkin bilang, ini guru saya ini bagus gini. Oh yaudah, itu aja. Terus ya ada beberapa guru lagi tentu yang bagus yang saya coba, dan keterima dengan Carol Schnabel gitu. Akhirnya saya pikir ya udahlah, udah lebih pendek, dan juga kebetulan gurunya kan yang diincar gitu, ya udah ke situ aja gitu. 2 tahun itu. 2 tahun. Oke. Nah, lulus itu langsung pulang Indonesia. Langsung pulang ke Indonesia karena nggak berani. Di sana kan kalau mesti Visa ya? Enggak, visanya dikasih. Kalau di Amerika tuh setahun untuk kayak practical training gitu. Sebenarnya bisa dipakai buat cari kerja gitu. Kalau bisa cari kerja kan nanti bisa dapat green card gitu. Cuman kan ya tambah satu tahun lagi dong living cost. Betul. Ya maksudnya kerja yang waktu di Amerika ya kerja gitu di dorm gitu. Cuman ya eceh-eceh lah. Untuk living sepenuhnya juga nggak cukup gitu. Akhirnya ya udahlah, pulang aja. Dan memang sebenarnya semua guru yang saya temuin selalu bilang kamu harus pulang gitu. Ya udahlah gitu. Saya pikir kenapa saya mesti pulang gitu. Tapi ternyata ya setelah pulang saya melihat bahwa di sini lebih banyak yang bisa dikerjakan dari di sana gitu. Iya. Itu tahun berapa ya pulang? 1800. 93. Saat itu kan rasanya masih sedikit ya. Mungkin yang ada kan YPM, alma mater tercinta. Meskipun nggak tahu dia cinta saya apa enggak. Ada YMJ juga ya, Kuepin udah ada. YMJ udah ada. Terus yang besar-besar mungkin baru 2 itu. Iya. Nah saya waktu itu melamar di Yayasan Musik Internasional. YMI. Ya, itu yang bukan Yayasan Musik Indonesia tapi bukan YMI. Oh, iya. Ya. YMI Subut. Ya. Yayasan Musik Internasional. Terus itu kan ininya Ibu Pujiwati Insia, kepala sekolahnya dan juga salah satu pemiliknya. Ya udah kerja di situ, dan saya memang senang sih kerja ya, di bidang musik. Jadi saya nggak pernah mikir soal fee segala macam. Pokoknya semua saya kerjain, diantaranya membangun Chamber Music Society segala macam. Akhirnya ditawarin jadi direktur akademik di situ gitu. Selang berapa tahun ya gitu, lupa. 4 tahun gitu. TMI. Gitu. Ya gitu aja sih. Waktu itu kan mungkin yang lulusan luar negeri belum banyak ya? Belum. Tahun 93 itu. Belum. Mengalami kesulitan nggak ngajarnya? Maksudnya, mungkin dulu lebih segmented juga mungkin ya. Maksudnya orang yang lulusan luar punya sekolah musik sendiri. Belum terlalu banyak ada private praktek gitu kan ya? Ada sih sebenarnya. Ada juga ya? Cuman kan sebenarnya kalau setup studio kan lebih susah. Betul. Kalau untuk pertama kali ya, ya lebih gampang masuk ke sekolah musik gitu. Betul. Dan karena nggak ada pengalaman juga dan gitu. Ya. Mengalami saya kesulitan nggak? Kenapa? Mengalami kesulitan kayak ngajar dengan idealisme atau visi misi seperti yang diinginkan? Enggak juga sih, karena kebetulan kan memang masuk sekolah musiknya yang sama lah, sevisi juga. Yang oke. Terus anak-anak zaman dulu sama anak-anak zaman sekarang? Saya tuh basically soalnya dicekokin anak apa aja ya oke aja sih. Anak dulu dan anak sekarang
Em, Soalnya sekarang kan misalnya kalau anak yang udah sangat ingin piano itu kan langsung biasanya ya. akan langsung prioritas utama gitu. Ya sebenarnya dulu juga kalau memang suka piano ya akan ini, meskipun dia tetap sekolah normal biasa. Dan enaknya dulu kan apa namanya, les-lesnya nggak sebanyak sekarang. Betul. Les matematik lah, les itu segala macam. Akademik pun beda sih. Iya Kurikulum sih. sekolah juga beda. Ya. Jadi lebih memungkinkan untuk explore lebih dalam kali ya di hal piano. Gitu. Nggak, dan lagi pula sebenarnya sih itu mungkin baru bisa dibilang setelah 6 tahun atau 5 tahun gitu benar-benar megang advance or at least late intermediate ke atas gitu. Sebelumnya anak-anak kecil juga dijabanin gitu, dan karena saya oke aja gitu, senang-senang aja ngajar, jadi beginner ya saya juga ngajar gitu. Lebih menyenangkan ngajar anak kecil itu. Tergantung. Tapi iya sih, soalnya Energinya banyak yang balik ke kita gitu ya, kayaknya. dan kita kan juga nggak perlu konsentrasi yang terlalu tinggi gitu, maksudnya karena iya. Apa yang salah dan skemanya yang terlalu sangat nyata gitu, dibandingkan kalau yang udah advance kan kadang kita harusnya ini mesti diapain ya gitu. Iya. Betul. Tanggung jawabnya juga lebih besar Kalau yang advance, advance. ya apalagi yang mau sekolah musik segala Betul. macam kayak gitu. Nah terus abis itu ndiriin Jekom di tahun 2002 ya. Ya sebenarnya dulu sama-sama ini kan, sama-sama anak-anak yang di Yayasan Musik Internasional juga gitu. Oke. Jadi bukan sekolah musik saya. Iya. Saya nggak pernah punya sekolah musik. Berempat ya, berlima ya. Berenam, Berenam. Binu, Rudi, Venus, Novieta, Buretno sama aku. Ya benar. 6. Siapa yang kelima tadi? Oh, Buretno. Novieta, Betul, Buretno. Buretno. Iya. Temen-temennya dulu di YMI. Lalu akhirnya Terus sekarang ya tinggal di MI ya Binu. Namanya di MI bener. Yang terus yang di sekarang yang di Jekom ya tinggal Binu aja, yang lain udah bergerak di luar musik, pendidikan musik maksudnya. Apa sih susahnya punya sekolah musik sendiri?